Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dan kita semua semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, dan juga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, Al-Fakir sedikit ingin menyampaikan yaitu tentang makna takwa yang sesungguhnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jika kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah akan ridho kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada kita, maka insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapat rahmatnya Allah, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu arti takwa. Sebelum kita mendatangkan definisi takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu seruan untuk orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu makna artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali, yaitu kita semua, kalian semua yang beriman, orang-orang yang beriman, meninggal tanpa membawa takwa, meninggal tanpa membawa, yaitu yang takwa, yang hakikat takwa, ya illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga kita jangan meninggal kecuali kita dalam meninggal keadaan muslim, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita ingin mendefinisikan takwa, mungkin kalau secara simpel, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Namun jika kita melihat dari perkataan ataupun yang diambil dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa takwa itu ada 4, harus dipenuhi. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu kita qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memberikan kepada kita apapun itu pemberiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa bahwa itu hal yang sangat besar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, dengan lisan, dan dengan hati kita, dengan pekerjaan kita, yaitu alhamdulillah. Kemudian dilakukan nikmat tersebut untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk sesuatu yang baik. Yang terakhir yaitu kita siap-siap selalu mempersiapkan diri kita untuk hari-hari setelah kematian, yaitu perbanyak amal ibadah kita. Al-khawfu minal jalil, yang pertama tadi ya, takut pada Allah. Wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan Al-Quran, dan juga wal qanaah bil qalil, katanya kita walaupun sedikit ada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki atau apapun, kita bersyukur kepada Allah. Dan wal isti'dad li yaumir rahil,
persiapkan diri kita, selalu mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Yaitu yang pertama, bertakut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut, hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Yaitu apa? Karena dia dimanapun dia berada, di kantornya, di pasarnya, dimanapun dia berada, ketika dia bermain dengan temannya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan yang lain semuanya, pasti dimanapun tempatnya dia berada, dia akan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita, selalu mengetahui apa gerak-geriknya kita. Maka itulah hakikat kita insya Allah akan mendekati menjadi orang yang bertakwa. Dan itu sangat penting yang harus dimiliki untuk oleh semua kalangan, harus dimiliki oleh kita semuanya sebagai orang mukmin dan mukminah, muslim muslimah. Itu harus percaya dan juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita dan juga memperhatikan kita. Allah Maha tahu dimanapun kita berada. Jadi ketika kita sudah tanamkan dalam diri kita sifat-sifat demikian, pemahaman yang tadi, kita dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga kita, dan kita pun akan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, wal amalu bitanzil, kita mengamalkan Al-Qur'an. Mengamal Al-Qur'an yaitu dengan membacanya. Dengan satu hari paling tidak satu lembar, satu kaca kita baca. Karena Al-Quran setiap hurufnya, satu huruf saja akan Allah kasih ganjaran untuk yang membacanya, yaitu 10 ganjaran. Makanya sangat penting sekali bagi mereka-mereka, bagi kita-kita yang orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kita semuanya yang mengaku, apalagi mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus alhamdulillah bangga dan kita bersyukur, yaitu ada mukjizat yang paling besar yang dimiliki, yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, dan termasuk kebaikan-kebaikan yang sangat besar yaitu ada pada Al-Quran. Dan kita kesempatan kita untuk mengambil pahala yang sangat banyak, yaitu dengan melalui kita membaca Al-Quran. Paling tidak satu kaca, 2 kaca, bahkan kalau bisa satu hari 1 juz, itu lebih baik lagi, lebih banyak, lebih baik lagi. Semoga kita bisa untuk membacanya. Dan setelah kita sudah bisa membaca, kita berusaha untuk bagaimana cara memahami. Jadi arti-arti apa maksud dari Al-Quran tersebut, artinya dulu, kemudian maknanya apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut. Seperti itu. Kita harus selalu berbelajar. Jika kita masih belum bisa, tanya kepada yang bisa. Apalagi kita mungkin dekat dengan para ulama, kita belajar langsung kepada mereka, sehingga kita bisa memahami makna-makna Al-Quran, sebab nuzulnya. Jadi mungkin ya diturunkan ayat Quran tersebut karena apa, kan apakah sebabnya, itu akan mengetahui semuanya. Makin luas pengetahuan kita tentang Al-Quran, maka pahalanya juga akan makin kita dapat banyak dari Al-Quran tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup dengan suatu yang kita dapat, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mungkin ada seorang yang kerja mungkin dari mulai jam 8 hingga asar jam 4, dan ketika dia pulang hanya membawa uang 50.000, ya maka dengan itu apa? Harus bersyukur, yaitu dengan ucapan dan juga dengan pekerjaan. Yang pertama ucapan apa? Dengan cukup untuk mengatakan alhamdulillah. Dan itu harus diucapkan, atau mungkin diucapkan atau dalam hatinya. Itu ada makna ya. Jadi mengucapkan yaitu alhamdulillah, seperti itu. Baik itu dilafadzkan atau dalam hatinya, dia ada bersyukur kepada Allah, ingat bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang kedua adalah jika seandainya nikmat itu sudah kita dapat, kita harus menggunakan nikmat tersebut. Kalau memang tadi uang ya 50.000, maka gunakan uang tersebut untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan Allah tambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Seperti itu.
Jadi sadaqallahul adzim, jika kita bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut, akan Allah berkahi ya hal tersebut. Itu yang ketiga. Penting sekali. Pokoknya harus qanaah dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita seperti apa. Kita harus qanaah walaupun itu hal sedikit, apalagi dengan hal yang banyak atau nikmat yang sangat banyak seperti itu. Yang terakhir itu katanya wal isti'dad lil yaumir rahil. Kita harus selalu siap-siap, harus selalu benar-benar menjaga siap-siap untuk hari yaitu setelah kematian nanti. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda yaitu tentang masalah orang yang cerdas yang sesungguhnya dinilai ataupun dipandang oleh agama Islam, itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu bisa mengekang hawa nafsunya, bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang tidak menuruti hawa nafsunya, dan dia selalu bersiap-siap untuk hari setelah kematian, yaitu memperbanyak amal ibadahnya, amal sholatnya, sholat sunnah. Kalau yang wajib kita tidak bicara yang wajib yaitu kewajiban kita, karena kalau tinggal akan mendapatkan dosa, dan apalagi apabila kita kerjakan dapat pahala. Cuman apa yang harus ditingkatkan lagi yaitu apa? Kita tinggalkan kemaksiatan, hawa nafsu yang menjerumuskan kita untuk kemaksiatan, murkanya Allah, yang mengundang murkanya Allah, kita tinggalkan. Dan harus berbanyak ibadah-ibadah yang kita bisa. Sholat sunnahnya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, dan yang lain-lain. Puasanya, sunnahnya, berbuat baik kepada saling ringan tangan, membantu teman-teman kita, saudara kita, apalagi kerabat kita, apalagi orang mertua kita, orang tua kita, paman kita, bibi kita, kakak adik kita, semuanya ya seperti itu. Jadi itu akan menjadikan tabungan kita nanti kelak sebelum, yaitu di alam barzah, bahkan di alam barzah kita sebelum digiring nanti di padang mahsyar, kita sudah mendapatkan kenikmatan karena kita sudah memiliki amal yang banyak. Kesimpulannya adalah orang yang bertakwa ada tadi yang bisa mengamalkan ya tadi 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu harus selalu dimanapun kita berada, kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, jadi kita nggak akan terbayang bahwa kita melakukan kemaksiatan. Yang kedua yaitu mengamalkan Al-Quran, membacanya dan juga berusaha untuk memahaminya dan apa maknanya seperti itu. Ya, jadi setiap huruf saja kita akan dikasih pahala 10 pahala seperti itu. Yang ketiga yaitu qanaah bil qalil, yaitu kita merasa cukup dan juga bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah, apapun itu, sedikit, banyak, atau seberapa pun kita merasa bersyukur. Yang keempat yaitu tadi kita selalu bersiap-siap untuk hidup setelah kematian seperti itu. Semoga kita semuanya, Al-Fakir khususnya dan juga pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah panjangkan umur kita dan juga di akhir hayat kita Allah cabut kita dan keadaan kita membawa iman Islam, dan juga kita meninggal pada husnul khotimah, digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.